Guys, yang terlihat di sini adalah very big massive spiritual transformation yang terjadi dalam hidupmu. Ciri-cirinya adalah kamu berdarah-darah saat ini, guys. Berdarah-darah dalam hal pengorbanan, sacrifice, dan kemudian pengorbananmu ini kamu rasa tidak menunjukkan hasil, tidak dihargai, dan kamu kayak akhirnya masuk ke titik ikhlas, ya sudahlah. Hal penting yang perlu kamu ketahui, guys, tidak ada yang tidak dihargai di dunia ini. Every little things, semuanya dihitung. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading timeless untuk ke-12 zodiak sign di bulan Mei 2025 ya. Ketika aku bilang timeless, guys, artinya kapanpun kamu menonton readingan ini, itu adalah waktu yang tepat untuk kamu mendengarkan pesan ini. Jika memang ini readinganmu atau resonate denganmu. Even aku bikin di bulan Mei, guys, tapi nanti kamu nontonnya di September misalnya tahun 2025, maka September adalah bulan yang paling tepat atau momen yang paling tepat kamu mendengarkan pesan ini. That's why I call this reading is timeless reading ya. Oke. Apa judulnya readingan timelessmu ini, Ray? Belum tahu, guys. Kenapa? Karena aku ini tarot reader ya, pembaca kartu. Tunggu kartunya terbuka dulu dan aku tidak ingin mengarahkan apapun. Oke, ini dia. Tidak ingin mengarahkan kemanapun, guys, readingan ini. Biarlah dia mengalir sebagaimana mestinya, seperti rasa sayangku ke kalian, guys, mengalir alami, natural ya. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi di readingan timeless ini. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya, guys. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever you mention it, but never force it, guys. Don't force anything, it hurts. Oke. Aku akan bukakan 10 kartu. 6 kartu pertama yang di cross akan membahas kisah tertentu di readingan timeless ini, dan kemudian 4 kartu terakhir akan berupa tips dan trik atau nasihat dari semesta tentang kisah tertentu tersebut ya. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif khusus yang tertarik. Jangan dipaksa-paksain. Oke, emang siapa sih yang maksa? Oke. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Oke, guys, mari kita mulai dari the first popping up card for you here. Siapapun kamu saat ini, Ace of Pentacles adalah reward atau hadiah dari semesta. Inilah, guys, menang undian ya. Inilah, guys, ketemu dengan orang yang tiba-tiba ngasih kamu duit ya. Inilah, guys, ketemu dengan orang yang tiba-tiba ngasih posisi yang baik. Kamu lagi makan siang gitu sambil taktik pura-pura kerja lu, remote ya, work from anywhere, WFA gitu misalnya, dan kemudian kamu ketemu sama misalnya teman kuliah kamu dulu, apa kabar lu, Jayanal gitu. Kabar baik, gimana kerjaan lu? Ya gitulah ya, you know sendirilah gimana kerja gitu, begini-begini kamu jelasin sama dia, dan kemudian dia bilang sama kamu mau nggak kerja di tempat aku, kebetulan perusahaan tempat aku kerja lagi cari yang begini nih, dan kemudian gajinya lebih besar, guys, posisinya lebih bagus. Serius lu, demi apa lu gitu, dan kemudian dia bilang demi ini gitu. Dan that's the Ace of Pentacles ya. Ini kayaknya seperti nomplok, guys, kalau kata orang kita. Nomplok nih kayak dapat durian runtuh. Aslinya emang nggak ada, guys, yang nomplok di dunia ini. Semuanya terjadi untuk alasan tertentu ya. Dan Ace of Pentacles di tarot itu adalah apapun yang berkaitan dengan hal duniawi, berlimpah-limpah, banyak, besar, akan kamu dapatkan, tapi bukan nomplok. Ini karena kamu telah berhasil menyelesaikan sebuah challenge yang diberikan oleh semesta, guys, dan kamu dapat reward atau hadiahnya ya. Kamu akan mendapatkan hadiah katanya, guys. Dimulai dari hari ini ketika kamu menonton readingan ini untuk pertama sekali, entah di bulan apapun itu, entah di tanggal berapapun itu, sampai dengan 6 bulan ke depan, oke? Kenapa 6 bulan ke depan, Ray? Because I'm using Celtic mode, dan itu readingnya sampai 6 bulan ya. Maksimal, bisa lebih cepat, sebulan bisa, 2 bulan bisa. Kenapa aku bikin Tapi ini cerita tentang hadiah ya. Oke, guys, mari kita langsung mulai saja dari oracle-nya dulu.
Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. The Mermaid. Oke, ada mermaid di sini guys. Tapi kenapa dia jatuh ya guys? Oh, terluka parah. Oh, guys. Kalian ngikutin nggak kisah mermaid itu guys? Jadi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah mah benar. Kemudian ada yang melakukan pengorbanan dan kemudian tidak dianggap ada. Gitulah kurlepnya ya guys. Kan mermaid itu gini. Ada pangeran yang kapalnya terdampar dan kemudian pangeran tersebut pingsan. Lalu datanglah mermaid untuk menolong pangeran tersebut dan kemudian dia minta tolong sama penyihir di bawah supaya dia bisa bertemu kembali dengan pangeran tersebut. Penyihir itu bilang, kamu bisa keluar naik ke permukaan dan apa itu guys, ekornya itu sirip bawah ya, itu nanti akan hilang tapi suaramu hilang dan kemudian kamu akan punya sepasang kaki lalu kamu akan bisa mendekati pangeran tersebut. It's like struggle guys. The morals message about that story adalah perjuangan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan walaupun itu kayak pasang surut naik turun gitu, karena kan dia ditolak dulu ya guys. Bayangkan nggak bisa ngomong gitu kalau dia yang menolong si pangerannya malah mendekati perempuan lain walaupun dia mencari siapa yang menolong aku, dia tuh malah nggak bisa bicara, akulah yang menolongmu begitu. That's the mermaid story here I think. Lihat kakinya ini guys, dia meng-highlight mengenai pengorbanan sampai berdarah ketika sirip mermaidnya itu lepas dan kemudian berubah menjadi, bukan sirip ya guys, ekor ya, ekor mermaidnya itu lepas dan kemudian berubah menjadi sepasang kaki. Ini pengorbanan untuk sesuatu yang benar. Kenapa benar? Because the truth must be coming up to the surface ya. Akulah yang menolong lu, kayak begitu. Jadi struggle yang kamu alamin ini guys, kayak lu ngerasa nggak bakalan ada rewardnya, kayak nggak bakalan ada efek baik yang lu dapatkan gitu, kayak ada kebaikan yang lu lakukan dan seolah-olah sia-sia gitu deh ya, biar gampang dipahami daripada aku panjang lebar ceritanya sampai serak suaraku guys. Ada kebaikan yang lu lakukan dan menurut lu ya udahlah nggak dihargai, ya wis lah. Aku nggak akan lanjutkan sampai si pangeran itu guys akhirnya memperistrikan si mermaid ini. Nggak lah ya. Kenapa? Karena kita kan disuruh melihat sampai betapa sakitnya ini guys ketika ekor mermaidnya itu sampai berdarah semuanya, lepas dan digantikan kaki. Sama seperti betapa sakitnya sesuatu yang kamu alami guys, sampai berdarah-darah katanya. Tapi menurutmu kok kayak nggak ada manfaatnya untukku? Kok kayak nggak dihargai? Kok kayak semesta ini tutup mata ya mengenai yang aku lakukan ini? Nggak ada yang tutup mata guys. Look at this of Pentacles. Okay, this is the reward for you, for your sacrifice. Untuk hal-hal baik yang kamu lakukan, untuk kebaikan yang kamu ulang yang kamu lakukan, itu semuanya akan mendapatkan reward. Karena di dunia ini punish and reward berlaku ya guys. Itulah yang kita sebut dengan carpool ya. Karbol ya, oke. Karma ya. Jadi karma baik, karma buruk itu ada dan kamu akan mendapatkannya katanya guys, dimulai dari hari ini sampai dengan 6 bulan ke depan, kapanpun kamu mulai menonton video ini. Oke. Mari kita lihat ceritanya seperti apa. It's like you are still bleeding right now guys. Keep bleeding, keep bleeding in love. Bleeding itu apa ya? Kayak semacam agar-agar gitu ya. Bleeding itu pendarahan guys ya. Masih berdarah-darah kamu gitu, karena kan masih kelihatan darahnya toh. Jadi ketika kamu menonton readingan ini, kamu masih berdarah-darah guys dalam doing sacrifice, bikin pengorbanan ke seseorang, sekelompok orang tertentu atau situasi tertentu dalam hidupmu. Dan dibilang kamu akan mendapatkan rewardnya. Keep doing that bleeding things. Oke. The Forest Sword, lelahnya aku Rey. Iyalah lah. Namanya pun pengorbanan guys. Lu pikir pengorbanan itu enak-enak? Yang enak itu mah
pembayaran guys. Ah, for sure. Tapi capek banget Ray yang gue kerjakan ini. Iya, berdarah-darah katanya. Berdarah-darah. Tapi ini semua akan dibayarkan. Ace of Pentacles, tolong bilangin sama dia, Ray, tidak ada yang sia-sia. We are watching. Oke. Kami sedang melihat semua yang dia lakukan. Tolong bilang sama dia, tidak ada yang sia-sia. Oke. Hom pam 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 pam. Devil. Aduh, kalau ada Devil datang, halo Capricorn, apa kabar saudara-saudaraku? Ini yang enak-enak guys, kalau ada Devil datang ini kayak rendang, empal balado, kayak gitu deh. Nggak. Kalau Devil ini udah datang guys, ini kayak ada cengkraman, kayak ada controlling, kayak ada kelemahan, kayak pengen lari ditarik lagi, pengen keluar ditarik lagi, kayak begitu ya. Because devil is about controlling, I think. The death, indecision. Kalau udah datang indecision, what should I do, Ray? Untuk menegakkan the death ini nggak usah, lu nggak perlu melakukan apapun. Dua-duanya ini major karena di luar kendali manusia. Jadi kamu kayak tuh dagelannya gitu guys, kamu ngikutin aja kayak boneka yang digerakkan oleh semesta. Ya, lu nggak apa-apa sih jadi boneka. Yang penting yang menggerakkan lu semesta. Lu itu nggak boleh jadi boneka kalau orang yang menggerakkan lu. Oke? Deal dulu. Ya, kalau ada orang yang mengendalikanmu saat ini dari belakang, guys, kayak bikin puppet ya, puppet show itu istilahnya ya. Kayak si unyil-unyil sih, unyil kayak gitu. Ya biarlah si unyil aja yang jadi puppet. Lu jangan ya. Tapi kalau semesta yang menjadikan lu puppet atau kayak boneka itu nggak apa-apa. Izinkan aja guys, lemesin guys. Kasih tunjuk biar dia yang menggerakkan kemana-kemana, because the dead will be rising up for you. This is a very big massive transformation. Berarti sampai mati dulu kamu guys baru hidup lagi, bukan mati yang akan dikubur di dalam tanah itu atau yang dikremasi. Jadi berdarahmu ini kan lagi jatuh ya guys ke dalam air. Nah, berarti sampai lu nanti menyentuh dasar air ini peletak, karena the dead itu selalu cerita tentang rising up, yang mati bangkit kembali as a new person. Itu ada tatokan di sini guys, namanya Phoenix, dan Phoenix itu identik sekali dengan Scorpio atau rising Phoenix istilahnya. Not only regular Phoenix guys, but the real rising Phoenix. Sudah jadi debu, menyatu lagi debu-debunya menjadi sesuatu yang tangible. Oke, that thing will be happen to you once you touch the ground atau apapun itu guys. Jadi bayangkan ada laut gitu, begitu lu menyentuh dasar lautnya baru lu bisa bangkit. Berarti ini sedang dalam proses turun menuju dasar laut. Touchdownnya ketika lu sampai di dasar laut tadi baru was bangkit kembali. So it's process. Ini hanya sedang menunggu lu sampai ke titik terendah dalam hidup lu. Kalau kita ngomongin titik terendah guys, beda-beda tiap orang ya. Beda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan. Ace of Cups adalah fokus kayak mau keluar dari sini nggak bisa, karena fokus target it doesn't real. The Two of Cups, at least aku dihargai, Ray. Ya nggak bisa guys, karena pelajaran kamu ini kamu nggak dihargai, ngerti nggak? Ceritamu ini kamu itu harus diinjak-injak. Kamu tuh nggak dihargai, nggak dianggap ada. Lu nggak bisa ngomong, lu nggak bisa membela diri lu. That's devil. Itulah tantangannya, makanya dikasih hadiah Ace of Pentacles. Apa tujuannya aku dibegitukan, Ray? Sing penting ketika the dead datang itu transformation. Dan transformasi the dead itu akan selalu baik, guys. Nggak pernah transformasi abal-abal. Itu akan membongkar sak ke pondasi. The Two of Swords, bimbang. Harus bagaimana? Lu nggak usah bimbang. Lu nggak punya pilihan guys, karena tengahnya sudah major arcana. Dan aku ini tipe tarot reader yang kalau udah katanya major arcana di center of the reading is nothing to do with human. Jadi lu nggak usah nyalakan inilah Ray, inilah yang membuat gue berdarah-darah. Enggak, ini proses natural dari semesta untuk shifting the soul. Jadi walaupun dia tuh bikin kamu berdarah-darah, proses berdarah-darahmu itu guys, itu proses semesta. Jangan salahkan dia. Cukup. Karena biasanya di masa-masa seperti ini we are blaming everything guys. Inilah yang bikin berdarah-darah, inilah yang bikin gue tuh gak berdaya, inilah yang bikin gue gini, ini semua ini orang-orang toksik ini Ray. Gak usah capek lu. That's why the Two of Swords sudah berlalu di recent past. Kenapa? Karena gak ada gunanya. Lu mau salahin si ini, lu tetap tidak berdaya. Mau salahin si itu, lu tetap tidak berdaya. Ya toh? Jadi katanya
Just enjoy the moment, okay? Because that's important. Oke, mari kita lihat The Star is Coming. Jadi Star ini kan selalu cerita tentang yang tinggi ya guys, nggak pernah cerita tentang yang rendah-rendah, selalu cerita tentang yang tinggi. Atau ada bintang di bawah guys, bintang laut kali ya. Tapi ini bukan bintang laut guys, karena dia di atas juga, ditaruh di atas si perempuan yang kelihatan toketnya ini. Aduh, kena lagi deh gua. Karena itu kalau tuh ngomong itu kan nggak bisa. Oke, dan kemudian The Star ini di atas dia dan ada bintang-bintang kecil lainnya. Kemungkinan inilah guys yang membuatmu tidak berdaya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan lihat kamu yang bersinar paling terang. Kalian pernah dengar istilah Jula Juli bintang 7 guys? Itu semacam puyer. Puyer untuk obat sakit kepala, enggak bercanda guys. Tapi it's not coincidence the star around you ada 4, 5, 6, 7 dan ini bintang ke-8. This is you. Jadi ceritanya kurang dari 6 bulan Ace of Pentacles itu akan menaikkan kamu ke level yang tinggi. Katanya setelah kamu touchdown, apa tadi? Dasar. Karena ini kan di air, sedang menuju ke bawah, sedang tenggelam guys, drowning istilahnya. Dan kemudian begitu sampai di bawah, plak, langsung naik. Kalau kita udah bicara tentang rising, transformation, phoenix, itu semua yang terbang guys. Jadi terbangmu ini mungkin bisa kamu akan meninggalkan situasi ini, atau bisa jadi kamu nggak bisa direndahkan lagi. Oh my god, tidak ada yang bisa merendahkanmu lagi. Ini menunggu waktu. There's nothing you need to do. Begitulah guys. Tidak ada yang perlu dilakukan. Enjoy. Enjoy aja momennya ya. I think this is a very very big spiritual awakening guys. Kayak ada orang yang akan dibangunkan besar-besaran secara spiritual, secara mendalam, secara mendetail. Dan semua peristiwa berdarah-darah tadi akan terbayarkan lunas katanya. Kurang dari 6 bulan ini, dimulai dari pertama sekali kamu menonton readingan ini. Aquarius, Aries, Capricorn, terutama Wheel of Fortune guys. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta mengenai situasimu saat ini di readingan timeless ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan timeless Mei 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.